Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, pemeluk Islam, pencinta sunnah, pemegang Quran, pengkaji hadis, penyebar dan penyubur ajaran Rasul, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Setitik langkah pasti dari kehidupan insani yang sedang kita jalani untuk mengabdi kepada ilahi Rabbi, melaksanakan sebahagian ajaran baginda Nabi dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan menjadi pembuka gerbang rahmat, barokah serta magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula mudah-mudahan salawat teriring salam akan senantiasa terlimpah curah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang setia sampai di akhir zaman. Hadirin ikhwatu iman, betapa banyak dalam Al-Quran, bahkan bisa dikatakan semuanya dalam Al-Quran merupakan nasihat dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diciptakan, semuanya diturunkan untuk kemaslahatan umatnya. Tapi kita yakin atau kita tahu tidak semuanya orang mengambil atau menjadikan bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman dalam hidupnya. Salah satu di antara nasihat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah muat dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Ahqaf, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang jika dialih dalam bahasa kita, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengikrarkan, yang mengatakan dan mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah dalam ucapan, istiqomah di dalam pernyataan itu, Allah menjamin fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dia tidak akan ada rasa takut untuk menghadapi masa yang akan datang kiamah, dan tidak akan bersedih bersisah dengan dunia dan segala keindahannya. Ulaika ashabul jannah, ini yang menyatakan tidak akan takut itu. Ulaika ashabul jannah, karena mereka calon-calon penghuni surga. Khalidina fiha, yang kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, itu sebagai imbalan, balasan terhadap apa yang keadaan mereka lakukan. Hadirin ikhwata iman jamaah rahimakumullah. Kalau kita melihat dari konteks ayat ini diawali qalu rabbunallah tsumma istaqamu, istiqomah. Tapi tentu bukan hanya dalam ungkapan, karena ada kalimat di akhir tadi bima kanu atau jazaa'an bima kanu ya'malun. Ucapan yang tadi harus diiringi dengan perbuatan, karena bima kanu ya'malun. Bukan hanya saja pengakuan. Bukan hanya saja dalam pengikraran. Sebab tidak jarang orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan kami. Orang yang mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi tidak diiringi dengan amilus solihah. Amal-amal yang sebagai konsekuensi dari ucapan itu belum tentu menjamin kepada la khaufun alaihim walahum yahzanun. Hadirin ikhwati iman jamaah rahimakumullah. Ada seorang sahabat yang minta nasihat kepada Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amr bin Sufyan bin Abdillah, dia mengatakan qala qultu, saya bertanya, saya meminta atau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qulli, sampaikan, ucapkanlah kepadaku fil Islam, di dalam Islam, qaulan, satu kata-kata, satu ungkapan, la as'alu anhu ahadan ghairaka, saya tidak akan bertanya kepada yang lain kecuali kepadamu ya Rasulullah. Qala, Rasul mengatakan, Rasul menjawab,
Qul, ucapkan olehmu, amantu billah summastaqim. Qul, ucapkan kepada olehmu, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Summastaqim, kemudian istiqomahlah dalam ucapan itu yang diiringi dengan perbuatan atau amal soleh. Hadirin ikhwati iman jamaah rahimahullah. Walaupun sebenarnya amal seseorang tidak akan bisa menembus surga, walaupun seseorang atau amal seseorang tidak akan bisa menyelamatkan diri dari neraka, termasuk juga amal Rasulullah SAW yang begitu melimpah, tapi justru yang akan bisa menebus surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang akan bisa menyelamatkan seseorang dari neraka itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diungkapkan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW berkata atau bersabda, qaribu wasyaddidu, mendekatkanlah diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyadidu, dan bersungguh-sungguhlah kamu di dalam beramal. Walaupun wa'lamu, ketahuilah oleh kamu, annahu la yanju ahadum minkum bi amali, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan diri dari neraka dan tidak akan bisa menyebut surga bi amali dengan amalnya. Tidak akan ada satupun, karena kalimat di sini la yanju ahadun, tidak akan bisa menyelamatkan diri salah seorang di antara kamu. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau baginda Rasul, wahai Rasulullah, tidak akan bisa menyelamatkan dengan amal yang begitu melimpah. Qala, Rasul menjawab, wala ana, termasuk aku, termasuk diri saya. Amal yang aku lakukan tidak akan bisa menyelamatkan diri dari neraka, tidak akan bisa menebus surga, illa ayyatamaggodiyanallah, illa kecuali ayyatagommadaniyallah, kecuali Allah yang telah menjamin orang itu birahmatihi minhu wa faddin, rahmat dari Allah dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang kita kerjakan ini tidak akan bisa menebus, tapi rahmat Allah yang berikan. Tapi tentunya rahmat ini akan berkaitan dengan amal solehnya. Jadi maksud dari kalimat ini, sejumlah amal yang banyak belum tentu bisa menebus surga. Itu dengan rahmatnya. Kita buktikan. Pada zaman Rasulullah SAW ada orang yang baru masuk Islam, belum dia sholat, belum saum, belum haji, lalu pergi ke medan perang. Baru amalnya medan perang saja. Dan terbunuh di medan perang. Tapi kata Rasulullah SAW, kuburlah dengan apa adanya. Tidak perlu dimandikan, jangan dan disolatkan. Itu menunjukkan dia mati syahid. Rahmat Allah yang dia tebus dengan mati syahid, dengan amalnya itu. Memang rahmat Allah. Kalau dibandingkan dengan kita, amal kita sudah berapa kali kita sholat? Sudah berapa kali kita saum dalam tiap tahun? Sudah berulang-ulang haji, umroh berkali-kali, yakin akan bisa menebus surga? Tidak. Tapi dari sedikit amal, dari yang sekian banyak amal, barangkali yang kita harapkan ada sedikit amal yang bisa menebus rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu qaribu wasyaddidu, mendekatlah kepada Allah. Dekatlah dengan Allah, karena justru rahmat itu akibat dengan dekat. Kasih sayang itu karena disebabkan dengan dekatnya. Seseorang akan mendapatkan kasih sayang karena dekat. Kita pun akan bisa mendapatkan rahmat Allah karena dekat dengan Allah. Karena itu kata Rasulullah, qaribu wasyadid. Hadirin ikhwati iman jamaah rahimahullah. Kembali lagi kepada istiqomah. Kalimat istiqomah ini bukan kalimat yang asing pada telinga kita, tapi sudah familiar. Tapi yang dimaksud ini bukan terlalu luas pengertiannya. Istiqomah itu ada juga istiqomah di dalam kejelekan. Ada juga istiqomah dalam kebaikan. Tapi yang dimaksud di sini istaqim, dalam arti istiqomahlah di dalam kebaikan. Karena ada orang yang terus-menerus tidak pernah berubah di dalam kejelekan. Betul namanya istiqomah. Tapi istiqomah dalam kejelekan. Kemudian para ulama membagi dalam 3 hal istiqomah itu. 1, istiqomatul qalbi, istiqomah hati, tidak mudah terombang-ambing. Yang kemudian ada istiqomatul lisan, istiqomah dalam ucapan, terus dalam keadaan jujur dan benar. Dan yang ketiga istiqomatul a'mal, istiqomah di dalam amal.
Dari mana perintah untuk istiqomah di dalam al-qalbu? Istiqamatul qalbi. Rasulullah SAW mengangkatkan dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma mustabihatun. Dan di antara halal dan haram itu ada yang mustabihah, subhat. Tapi ada kalimat di dalamnya. Ala, ketahuilah oleh kalian, inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam jasad semua manusia itu ada mudghah. Ada segumpal darah. Idza salahat, apabila segumpal darah yang ada dalam diri kita itu bagus, baik, salahal amalu kullu. Maka amal-amal yang dilakukan itu akan menjadi baik. Wa idza fasadat, dan apabila rusak yang segumpal darahnya, fasadat amalu kullu. Akan rusak juga semua perbuatan-perbuatannya. Ala, ketahuilah, wahyal qalbu. Ketahuilah, itu adalah hati. Semua gerak-gerik yang kita lakukan itu adalah merupakan dorongan hati. Ketika seseorang marah itu karena memang hatinya sedang marah. Ketika orang itu berbicara dengan baik, yang bagus, lemah lembut, itu adalah karena hatinya yang baik. Tapi ketika hatinya yang kasar, yang kusut, dia emosi dan sebagainya, bahkan hatinya juga takabur, akan tercermin dalam pribadi, dalam perbuatannya, faya fasadat, akan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena itu diperintahkan istiqomatul qalbi. Apapun yang terjadi ketika kaya, ketika miskin, ketika senang, ketika susah, ketika sakit, ataupun ketika sehat, istiqomatul qalbi. Hati itu harus lurus, karena itu adalah yang menentukan perbuatan dan sikap yang akan terlihat oleh orang lain. Dan itu pula yang akan menjadi catatan. Bahkan memang termasuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan pun itu adalah bersumber pada hati. Bersumber kepada niat di dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan-perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Niat adalah an-niyatu fil qalbi. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan, yaitu istiqomatul qalbi, yang dikatakan ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah, di dalam jasad semua manusia ada mudghah. Idza salahat salahal amalu kulluh. Apabila yang segumpal darah itu bagus, insya Allah amal dan perbuatannya, kata-katanya pun akan bagus. Wa idza fasadat, tapi apabila sedang rusak, sedang kacau, sedang tak karuan, akan buruk juga. Kata-katanya menjadi tak karuan. Perbuatannya juga enggak tentu. Kemudian yang kedua, istiqomatul lisan. Istiqomah dalam ucapan. Istiqomah dalam kata-kata. Karena seringkali kata-kata juga terpengaruh dengan keadaan. Dia berkata kotor, berkata sombong, atau berkata yang takabur, bahkan menghina, mengejek. Itu adalah berarti yang tidak istiqomah dalam ucapan. Dalam arti istiqomah dalam ucapan ini adalah kejujuran dalam berbicara. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, iyyakum wal kadiba. Hati-hati kamu jangan berbuat bohong, berkata bohong. Fainal kadiba yahdi ilal fujur. Karena perbuatan bohong itu akan menunjukkan dan membawa kamu kepada perbuatan-perbuatan yang jelek. Kalau sudah diawali dengan kata-kata bohong, jika ditanya oleh orang lain, pasti harus ditutup dengan kebohongan lagi. Dan ketika orang membawa kebohongan itu tidak akan tenang. Tetapi kalau di dalam hadis, wa iyyakum wasidqa, hendaklah kamu berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuranmu istiqomah dalam kebenaran itu yahdi ilal birri, akan membawa dan menunjukkan kamu kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu adalah akan menunjukkan dan memaksa kamu untuk masuk ke dalam surga. Sedangkan al-kadiba wa yakum wal kadiba fa innal kadiba yahdi ilal fujur, karena kebohongan itu membawa kepada ketidakjujuran itu akan membawa kepada perbuatan jelek. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan ketidakjujuran yang dilanjutkan dengan perbuatan-perbuatan dosa itu akan membawa dan memaksamu ke dalam neraka. Karena itu yang pertama, istiqomatul qalbi. Istiqomah di dalam kebaikan hati dalam kebenaran. Yang kedua, istiqomatul lisan. Ucapan selalu istiqomah dalam kejujuran. Dan yang ketiga, istiqomatul a'mal. Istiqomah
dalam beramal. Intensif, istiqomah. Tidak dalam arti berjalan terus dalam keadaan apapun. Di dalam hadis Rasulullah SAW, khairul a'mal adwamuha. Sebaik-baiknya amal adalah yang dawam, yang istiqomah, yang intensif. Wa in qalla, walaupun hanya sedikit. Sedekah 1 bulan 1 juta, belum 5 bulan nggak ada. Tapi kalau yang 100, 1000, yang istiqomah. Makanya Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis ini, khairul amal, sebaik-baiknya amal itu adalah adwam, yang dawam, yang intensif. Karena nanti akan membawa kepada orang ketika dia tidak bisa melakukan perbuatan yang biasa dia lakukan, akan memiliki pahala tetap. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, idza kanal abdu ya'malu amalan salihan. Apabila seorang hamba yang intensif melakukan amal soleh, dia istiqomah dalam melakukan amal soleh, fasagalahu anhu maradun aw safarun. Tiba-tiba dia tidak bisa melakukannya karena sakit, aw safarun, atau dia keluar kota. Kutibalahu, kata Rasulullah, tetap akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala kasolihi, sebagaimana amal soleh ya'malu yang dia lakukan, wa huwa sahihun muqimun, dalam keadaan dia sehat dan dalam keadaan menetap. Artinya keistiqomahan terus ini akan mengakibatkan ketika tidak bisa melakukan karena ada satu kendala, Allah tidak akan menghilangkan pahala yang biasa dia lakukan. Kalau istiqomah berjamaah ke masjid, terus tiap kali sholat tiba-tiba dia sakit, betul dia sholatnya di rumah sendirian, bahkan mungkin sambil duduk atau sambil berbaring, tapi Allah mencatat bahwa engkau telah mendapatkan sholat berjamaah di masjid dengan banyak orang. Nah, banyak istiqomah dalam arti di sini diperintahkan dalam 3 hal, istiqomatul qalbi, istiqomatul lisan, dan istiqomatul a'mal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwat iman jamaah rahimakumullah. Lalu apa langkah-langkah atau kiat-kiat agar kita bisa istiqomah di dalam 3 hal yang tadi? Rasulullah SAW mengingatkan, pertama, mudawamatu bi qiraatil Qur'an wa tadabburi, mudawamahkan, terus menerus sering membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Membaca Al-Quran itu adalah salah satu di antaranya akan kita bisa menjaga istiqomah dalam kebaikan. Yang Allah akan memberikan pahala bukan per ayat, bukan per surat, tapi per huruf Allah akan berikan pahala 10 kali lipat dari apa yang kamu lakukan. Dalam sebuah hadis ketika ada seseorang membuat ketenangan dan mengatakan ketika dia membaca Al-Quran, kenapa semuanya itu hilang? Dalam arti persoalan-persoalan yang dia rumit itu menjadi hilang. Qala Rasulullah SAW, tilkas sakinah, itulah ketenangan, itulah ketentraman, tanazzalat, yang turun bil qiraatil Qur'an. Ketenangan yang Allah turunkan kepada kamu karena dengan bacaan Al-Quran. Terlebih mentadaburi, terlebih mengamalkan, bahkan semua perilaku dan perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW semuanya bersumber dari Al-Quran. Ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat, qila ya Aisyah, Rasulullah SAW, ma khuluqu Rasulillah SAW. Ketika Aisyah ditanya, apa sih, bagaimana sih akhlak Rasulullah SAW? Kata Aisyah, ingin tahu akhlak Rasul? Khuluquhul Quran. Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Jika kita ingin berakhlak Rasulullah SAW, cukup dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai pegangan bagi kita selama hidup di dunia ini. Dan itulah yang akan membawa kepada keselamatan. Yaitu yang pertama, untuk bisa mendatangkan istiqomah, mudawamatu bi qiraatil Qur'an wa tadabbur. Mendawamkan bacaan Al-Quran dan juga mentadaburinya. Kemudian yang kedua, bimaji'i majlisil ilm,
bimaji'i majalisil ilmi, dengan mendatangi majlis-majlis ilmu, berkumpul dengan orang-orang dalam mencari ilmu, termasuk juga ilmu-ilmu Al-Quran. Bahkan kata Rasulullah SAW, tidak ada satu kaum dia berkumpul di suatu tempat, di rumah Allah, di satu rumah, di antara rumah-rumah Allah, lalu membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, maka akan turun rahmat dari Allah, ketenangan dari Allah, akan dikelilingi oleh para malaikat, dan malaikat akan mengamini semua doa-doa mereka yang berada di situ, dan Allah akan menyebut satu-satu orang itu di hadapan para malaikat, si anu, si anu, si anu. Makanya bimaji majalisil ilmi. Luqmanul Hakim pernah menasihati kepada anaknya dengan kata-kata yang sangat baik. Qala Luqmanul Hakim, dia berkata, Luqmanul Hakim libnihi kepada anaknya, ya bunayya, wahai ananda, alaika bimajalisil ulama, hendaklah kamu sering duduk-duduk di majlis-majlis ilmu. Wastami, dan perhatikanlah, dengarkanlah kalamal hikmah, ungkapan-ungkapan yang penuh hikmah. Fa innallaha yuhyil qalbal mayyita, nanti Allah akan menghidupkan hati yang mati. Bikalamil hikmah, dengan ungkapan yang penuh hikmah. Kama yuhyil ardol mayyita biwabilin kasirin, seperti Allah menyuburkan tanah yang tandus dengan turunnya hujan. Tersirami hati kita. Yang tadinya kering menjadi basah, ingat kepada Allah. Yang tadinya kering dan sedang susah, akan selalu dia menjadi tenang. Bimajalisil ulama, wastami kalamal hikmah, dengarkanlah ungkapan-ungkapan yang penuh hikmah. Jadi untuk bisa kita istiqomah, satu tadi mudawamah bi qiraatil Quran wa tadabbur, yang kedua bimaji majalisil ilmi. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, nadrul qasasi, harus sering melihat berbagai macam kisah. Kisah kebaikan, kisah kejelekan, kisah para nabi, kisah para syuhada, kisah orang-orang yang jahat. Karena kata Al-Quran, Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Laqad kana fi qasasihim, sungguh kisah-kisah mereka di masa lalu, cerita-cerita mereka baik dalam Al-Quran ataupun dalam kisah-kisah yang lain, ibratun, menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ulul albab. Menjadi pelajaran, jika kita melakukan perbuatan yang sama, maka akibatnya pun tidak akan terlalu jauh berbeda. Jika Allah menceritakan kisah-kisah orang jahat begini akibatnya, jika kita melakukan perbuatan yang mirip, maka tidak akan berbeda akibatnya juga. Dan jika kita melihat dan mengibrah, menjadikan pelajaran dari kisah-kisah orang yang baik, maka akibatnya pun tidak akan jauh berbeda pula. Makanya dengan mudawamah kita akan bisa untuk bisa istiqomah. Kita harus sering melihat kisah-kisah dalam Al-Quran, dalam hadis, dan kisah-kisah yang kita saksikan sendiri dengan mata telanjang kita. Dan yang terakhir, untuk bisa menjaga keistiqomahan itu, kata Rasulullah SAW, al-muraqabah, merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mau melakukan suatu yang jelek itu merasa terawasi, Allah selalu memiliki CCTV yang luar biasa. Tidak ada sedikit pun yang terlepas dari pandangan dan pengawasan Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Ya'la Shaddad bin Aws, dia mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al-kaisu, orang yang kais, orang yang cerdik, orang yang selalu menjadi orang yang memiliki penilaian yang sangat luar biasa. Mandana nafsahu, orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia selalu beramal untuk bekal setelah dia mati. Sedangkan wal aziz, orang yang lemah, orang yang jelek dan busuk. Manit taba'an nafsu hawahu, orang yang mengikuti selalu hawa nafsunya. Wa tamanna Allah, tapi banyak berharap kepada Allah. Perbuatannya mengikuti hawa nafsu, kata-katanya juga mengikuti hawa nafsu, tapi banyak berharap kepada Allah. Ini adalah orang yang tidak istiqomah di dalam kebaikan.
Hadirin ikhwati iman jamaah rahimakumullah. Jadi perintah dari ayat Al-Qur'an walladzina innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu fala khaufun tatanazzalu alaihimul malaika fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Istiqomah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, istiqomah dalam qalbi, hati. Dua, istiqomah lisan. Dan tiga, istiqomatul a'mal. Kemudian agar kita bisa menjaga keistiqomahan ini, Rasulullah SAW mengingatkan mudawamatu biqiraatil Quran wa tadabbur, intensifkan baca Al-Quran dan mendalaminya. Yang kedua, bimaji'i majalisil ilmi, sering datang kepada majelis-majelis ilmu. Dan yang ketiga, nadrul qasas, sering kita melihat kisah-kisah baik ataupun yang buruk. Dan yang keempatnya adalah dengan muraqabah, harus merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati iman, itu barangkali khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan Jumat kali ini, dengan harapan mudah-mudahan satu ataupun dua kata dari apa yang sampaikan akan menjadi tadkirah bagi diri sendiri khususnya dan bagi ikhwatu iman pada umumnya. Mudah-mudahan apabila ada yang benar, Allah memberikan pahala kepada kita semuanya. Tapi jika ada kekeliruan, mudah-mudahan Allah memaafkan dan mengampuni segala kekeliruan kita, juga kekeliruan ikhwan-ikhwan kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Terutama kekeliruan, kesalahan dan dosa kedua orang tua kita yang telah berjerih payah membesarkan, mengurus dan mendidik kita. Kita tidak akan bisa membalas dan mengembalikan segala pengorbanan mereka sedikit pun atau secara maksimal. Tapi kita masih bisa berharap pada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Allahumma gfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu